Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Yulianti dengan NPM 1962201093. Saya dari Prodi Akuntansi 6B dengan tugas mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai persekutuan, pembentukan operasi, dan perubahan keanggotaan, di mana pembahasan yang akan saya bahas kali ini yaitu mengenai persekutuan, karakteristik, mengalokasikan laba atau rugi, dan perubahan keanggotaan. Yang pertama yaitu persekutuan. Persekutuan adalah sebuah asosiasi yang terdiri atas dua atau lebih individu untuk bekerja sama dengan kepemilikan bersama terhadap bisnis tersebut, dengan tujuan untuk mencapai laba. Persekutuan merupakan bentuk usaha yang populer karena mudah untuk membentuknya dan menginginkan beberapa individu untuk menggabungkan bakat dan keterampilan mereka dalam suatu usaha bersama tertentu. Selain itu, persekutuan menyediakan sarana yang lebih fleksibel untuk memperoleh ekuitas modal lebih dibandingkan dengan perusahaan perseorangan dan memungkinkan pembagian risiko dalam pertumbuhan usaha yang cepat, di mana persekutuan ini dapat dibentuk dengan hanya melakukan perjanjian secara lisan di antara dua belah pihak atau lebih. Tapi dalam prakteknya, setiap persekutuan memiliki perjanjian secara tertulis untuk menjelaskan bisnisnya dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di masa yang akan datang. Perjanjian persekutuan harus mencapai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, nama dari persekutuan dan nama dari para sekutu. Yang kedua, jenis usaha yang akan dijalani dan jangka waktu perjanjian persekutuan. Yang ketiga, kontribusi modal awal dari masing-masing sekutu dan metode yang digunakan untuk menghitung kontribusi modal di masa depan. Yang keempat, spesifikasi lengkap tentang distribusi keuntungan dan kerugian, termasuk gaji, bunga atas saldo, modal, bonus, batas penarikan dalam mengantisipasi laba, dan persentase yang digunakan untuk mendistribusikan saldo, keuntungan, dan kerugian. Yang kelima, prosedur yang digunakan dalam perubahan persekutuan, seperti penambahan sekutu baru dan berhentinya sebuah sekutu. Dan yang terakhir, aspek lain dalam operasi yang diputuskan oleh para sekutu sebagai pihak manajemen dari masing-masing sekutu, prosedur pemungutan suara, dan metode akuntansi. Jenis-jenis persekutuan terbatas. Yang pertama ada limited partnership atau LP. Dalam persekutuan terbatas LP, terdapat setidaknya satu sekutu umum dan satu atau lebih sekutu terbatas. Sekutu umum ini bertanggung jawab secara personal atas kewajiban persekutuan dan memiliki tanggung jawab manajemen. Pada umumnya, persekutuan umum ini memiliki elemen yang diperlukan pengendalian operasional persekutuan terbatas dan akan mengonsolidasikan investasi pada pembukuan sekutu umum. Sedangkan sekutu terbatas bertanggung jawab hanya sampai dengan kontribusi modal saja, tapi tidak memiliki wewenang manajemen. Akuntansi untuk investasi pada persekutuan terbatas didasarkan pada evaluasi pengendalian. Dan umumnya persekutuan terbatas menggunakan metode ekuitas untuk menghitung investasinya. Yang kedua ada Limited Liability Partnership atau LLP. Persekutuan dengan kewajiban terbatas LLP adalah salah satu persekutuan yang tiap-tiap sekutunya itu memiliki tingkat perlindungan kewajiban yang sama. Yang ketiga ada Limited Liability Limited Partnership atau LLP.
Di sini setiap sekutu bertanggung jawab hanya atas kewajiban bisnis persekutuan. Tiap sekutu adalah sekutu umum, walaupun bertanggung jawab atas manajemen persekutuan, namun tidak memiliki kewajiban personal atas kewajiban persekutuan tersebut, sama dengan perlindungan kewajiban yang diberikan di sekutu terbatas. Di sini terdapat partners akun. Persekutuan bisa memiliki beberapa akun untuk masing-masing sekutu dalam pencatatan akuntansinya, di mana akun sekutu tersebut diantaranya yaitu ada akun modal atau capital account, ada akun prive atau drawing account, ada akun pinjaman atau loan account. Akun modal, investasi awal para sekutu, setoran modal selanjutnya, distribusi keuntungan atau kerugian, dan penarikan modal atau sekutu dicatat dalam akun modal para sekutu. Di setiap sekutu memiliki satu akun modal yang biasanya saldonya di sebelah kredit. Dalam keadaan tertentu, akun modal seorang sekutu bisa saja bersaldo debit yang bisa disebut defisiensi atau kadang-kadang juga bisa disebut defisit, yang terjadi karena kerugian dan penarikan modal seorang sekutu melebihi modal yang disetor dan pembagian keuntungan. Akun prive, pada sekutu biasanya melakukan penarikan atas aset dari persekutuan sepanjang tahun sebagai antisipasi atas keuntungan. Akun ini penarikan terpisah terkadang diinginkan untuk mencatat penarikan periodik dan kemudian ditutup pada akun modal pada akhir periode. Mereka mencatat penarikan persediaan pada biaya perolehan sehingga tidak mencatat keuntungan atau kerugian atas penarikan ini. Pada akun pinjaman, persekutuan bisa meminta pendanaan tambahan dari para sekutu. Pinjaman antara seorang sekutu dan persekutuan harus dilengkapi dengan dokumen pinjaman yang memadai seperti surat utang. Pinjaman dari sekutu dicatat sebagai kewajiban dalam pembukuan persekutuan, sama seperti kewajiban yang lain. Perlu dicatat bahwa bunga tidak harus dibayar kecuali jika perjanjian persekutuan menyatakan adanya bunga atas modal yang harus dibayar. Bunga atas pinjaman dicatat sebagai beban operasi. Yang kedua yaitu karakteristik persekutuan, di mana persekutuan sebagai entitas terpisah, yaitu sebuah persekutuan itu merupakan entitas bisnis terpisah dari para sekutu. Sekutu adalah wakil, maksudnya yaitu tiap sekutu adalah wakil atas transaksi yang biasa terjadi dalam suatu bisnis. Kewajiban sekutu adalah kewajiban bersama. Maksudnya yaitu seluruh sekutu dapat dikenakan tanggung jawab untuk seluruh kewajiban persekutuan kecuali dinyatakan dalam hukum. Hak dan kewajiban sekutu. Maksudnya yaitu tiap sekutu memiliki akun modal yang menunjukkan jumlah kontribusi sekutu dalam persekutuan tersebut. Bersih dari kewajiban dan bagian sekutu atas laba atau rugi persekutuan dikurangi berbagai pembagian. Yang ketiga yaitu ada mengalokasikan laba atau rugi, di mana laba atau rugi ini dialokasikan kepada para sekutu tiap akhir periode sesuai dengan perjanjian dalam persekutuan. Bagian ini pada pasal 1633 KUH menyatakan bahwa sekutu berhak memperoleh bagian laba dan rugi secara proporsional sesuai dengan jumlah yang dikontribusikan ke dalam persekutuan tersebut, di mana distribusi laba hampir sama dengan dividen pada korporasi.
Distribusi ini tidak seharusnya termasuk ke dalam laporan laba rugi, terlepas bagaimana cara laba tersebut didistribusikan. Distribusi laba dicatat langsung kepada akun modal, bukan akun beban. Distribusi laba atau rugi ini dicatat dengan jurnal penutup pada akhir periode, dan pendapatan dan beban ditutup pada ikhtisar laba rugi atau langsung ke modal para sekutu. Dan akun penarikan ditutup pada akun modal pada akhir periode. Yang ketiga ada perubahan keanggotaan. Perubahan keanggotaan persekutuan terjadi dengan adanya penambahan sekutu baru atau pengunduran diri sekutu saat ini. Sekutu baru biasanya merupakan sumber modal tambahan utama atau sebagian tenaga ahli. Struktur hukum dari persekutuan mensyaratkan bahwa penerimaan sekutu baru atau admission of a new partner secara tidak langsung merupakan persetujuan dari semua pihak sekutu saat ini, di mana sekutu legal dari persekutuan mensyaratkan bahwa penerimaan sekutu baru secara tidak langsung merupakan persetujuan dari semua sekutu saat ini. Berhentinya sebuah persekutuan atau mengundurkan diri seorang sekutu dari persekutuan itu menyebabkan pembubaran secara hukum atas persekutuan tersebut, di mana banyak persekutuan yang tetap melanjutkan operasi bisnisnya, dan persekutuan mungkin saja membeli kepemilikan sekutu yang berhenti pada harga pembelian. Sekutu yang mengundurkan diri dari persekutuan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh persekutuan atas kerugian yang dialami persekutuan karena pengunduran diri atau disasosiasi yang ilegal. Disasosiasi yang ilegal terjadi ketika disasosiasi tersebut terjadi karena pelanggaran dalam perjanjian, persekutuan atau persekutuan yang dibentuk untuk waktu atau tujuan tertentu sebelum waktu dan tujuan tersebut selesai. Nah, sekian presentasi dari materi yang saya buat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.